Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Pengertiannya, kejadian majemuk merupakan gabungan dari dua atau lebih kejadian sederhana. Notasi himpunannya yaitu A union B itu sama dengan himpunan X sedemikian hingga X itu elemen dari kejadian A atau X adalah elemen dari kejadian B. Notasi seperti ini dinamakan dengan notasi gabungan. Kemudian yang kedua, A irisan B itu sama dengan himpunan X sedemikian hingga X elemen dari kejadian A dan X elemen dari kejadian B. Notasi seperti ini dinamakan dengan irisan. Untuk peluang kejadian majemuk ini nanti akan kita bedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah peluang kejadian tidak saling lepas. Kemudian yang kedua peluang kejadian saling lepas. Yang ketiga peluang kejadian saling bebas. Dan yang keempat adalah peluang kejadian bersyarat. Kita mulai pembahasan kita yang pertama yaitu tentang peluang kejadian tidak saling lepas. Kalau kita gambarkan di dalam sebuah diagram Venn, misalnya ada dua buah kejadian, ini adalah kejadian A, kemudian kejadian B, di mana antara kejadian A dan B ini terdapat sebuah irisan, kemudian yang berada di dalam kotak ini merupakan ruang sampelnya, maka yang diarsir ini adalah merupakan irisan dari kejadian A dan kejadian B, atau dengan kata lain ini merupakan kejadian yang bisa terjadi secara bersama-sama, di mana N kejadian A atau B itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Kalau misalnya kedua ruas kita bagi dengan ruang sampel, maka akan terjadi NA gabungan B per NS sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurangi NA irisan B per NS. Di mana ini NA gabungan B per NS itu sama dengan peluang A gabungan B, atau dibaca dengan peluang A atau B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kemudian di dalam sebuah himpunan juga berlaku sifat bahwa A komplemen irisan B komplemen itu sama dengan A gabungan B komplemen. Kemudian A komplemen gabungan dengan B komplemen itu sama dengan A irisan B komplemen. Ini kadang-kadang sifat ini kita perlukan di dalam menyelesaikan sebuah soal peluang kejadian majemuk. Kita lanjutkan dengan menyelesaikan soal-soal latihannya. Untuk soal 1, 2 buah dadu bermata 6 dilempar bersamaan. Hitunglah peluang bahwa yang terambil bilangan ganjil pada dadu pertama atau jumlah kedua mata dadu itu sama dengan 7. Nah, kalau misalkan kita buat daftarnya atau tabelnya, ini adalah tabel 2 buah dadu yang dilempar secara bersama-sama. Jadi banyaknya ruang sampel itu ada 36 ya. Ada 36. Kemudian misalnya A ini adalah kejadian muncul mata dadu pertama adalah bilangan ganjil. Karena dadu pertama itu yang bagian atas, maka kejadian muncul mata dadu pertamanya ganjil berarti bagian ini ya. Yang ini sebelah kanan ganjil. Kemudian dan juga ini yang sebelah kanannya 3. Kemudian yang ini yang sebelah kanannya 5. Kalau kita hitung semuanya, kejadiannya ini
Berarti ini masing-masing ada 6. 6 kali 3 sama dengan 30. 3 kali 6 atau 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian B ini adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 7. Nah, kita tentukan mana yang jumlah kedua mata dadu itu 7. Yang pertama yang ini 6 dengan 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, dan 1, 6. Ini jumlahnya ada 6 ya NP-nya. Kemudian selanjutnya kita cari irisannya. Irisan antara kejadian A dan kejadian B. Kalau kita lihat gambar berarti ini nanti 1, kemudian 2, kemudian 3. Berarti irisannya ada 3. Nah, dengan demikian peluang kejadian A atau B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, berarti PA-nya itu sama dengan 18 per 36. PB-nya ini 6 per 36. P irisan A dan B itu adalah 3 per 36. Sehingga hasilnya sama dengan 21 per 36. Kalau mau disederhanakan, tidak bisa, silahkan disederhanakan. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Dari sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali, berapakah peluang muncul mata dadu berupa bilangan prima atau bilangan genap? Karena ini yang dilempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya ada 6. Misalnya A itu adalah kejadian muncul bilangan prima. Kalau kita daftar anggotanya, bilangan prima itu 2, 3, dan 5. Banyaknya anggotanya ada 3. Kemudian B, kejadian muncul bilangan genap. Bilangan genap itu bisa 2, 4, dan 6. Sehingga banyaknya anggota ada 3 juga. Nah, dari kejadian A dan B ini itu terdapat irisan, yaitu irisannya adalah 2, yaitu di sini ada 2, di sini ada 2. Berarti banyaknya irisan ada 1. Nah, dengan demikian peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA-nya 3 per 6, kemudian PB-nya juga 3 per 6. PA irisan B itu sama dengan 1 per 6. Hasilnya adalah 5 per 6. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu peluang kejadian saling lepas. Nah, kalau tadi peluang kejadian tidak saling lepas tadi, antara kejadian A dan B itu mempunyai irisan atau bisa terjadi secara bersama-sama, maka kalau peluang kejadian saling lepas itu antara himpunan A dan B itu tidak mempunyai irisan. Kalau misalnya kita gambarkan di dalam diagram Venn, antara kejadian A dan B ini irisannya berupa himpunan kosong. Dengan demikian, N kejadian A atau B itu sama dengan NA ditambah dengan NB karena irisannya kosong. Jadi tidak perlu dikurangkan karena tidak ada. Kemudian jika kedua ruas itu dibagi dengan ruang sampel, maka akan menghasilkan bahwa peluang A atau B itu sama dengan PA ditambah dengan PB. Nah, ini adalah merupakan rumus untuk peluang kejadian saling lepas. Soalnya untuk yang nomor 1, sebuah kantong berisi 8 kelereng merah, 7 kelereng kuning, dan 10 kelereng hijau. Dari dalam kantong diambil sebuah kelereng secara acak. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau kuning. Jadi pertama kita hitung dulu ruang sampelnya
ruang sampelnya adalah jumlah seluruh kelereng. Berarti 8 tambah 7 ditambah 10, jadi ada 25. Nah, karena dari dari kantong tersebut ini hanya diambil satu, maka misalnya A ini adalah kejadian terambil kelereng merah, B-nya kejadian terambil kelereng kuning, C-nya kejadian terambil kelereng hijau, maka peluang terambil kelereng merah atau kuning berarti PA atau B itu sama dengan PA ditambah PB. Karena A-nya adalah kelereng merah, berarti kelereng merahnya ada 8, berarti 8 per 25 ditambah PB, PB-nya adalah peluang kelereng kuning yang terambil, berarti 7 per 25, hasilnya adalah 15 per 25. Ini silakan kalau ingin disederhanakan, ini bisa disederhanakan. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Dari seperangkat kartu BRID diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambil kartu as atau kartu king. Nah, jadi seperangkat kartu BRID itu ruang sampelnya ada 52 ya. Jadi semuanya berjumlah 52. Misalkan A ini adalah kejadian terambil kartu as, kemudian B ini adalah kejadian terambil kartu king, maka peluang terambilnya kartu as atau king, yang mana antara dua kejadian ini adalah tidak mempunyai irisan atau dengan kata lain ini saling lepas, maka PA atau B itu sama dengan PA ditambah PB. Kartu asnya ada 4, berarti 4 per 52. Kartu kingnya juga ada 4, berarti juga 4 per 52. Hasilnya adalah 8 per 52. Kalau disederhanakan bisa juga ini sama dengan 2 per 13. Nah, jadi inilah beberapa contoh tadi merupakan kejadian saling lepas. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu peluang dua kejadian saling bebas. Nah, tentunya kalian harus bisa membedakan nanti antara saling lepas dengan saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya ya. Jadi antara A dan B ini tidak ada urusan apa-apa, tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau kejadian saling bebas itu kata hubungnya nanti ini adalah irisan ini dibaca dengan dan. Jadi ini menjadi peluang A atau peluang kejadian A dan kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B. Ini kalau dua kejadian tersebut adalah saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Sebagai contoh soalnya ini kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, satu mata uang logam dan satu dadu ditos sekali secara bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada uang logam dan mata dadu 3 pada sebuah dadunya. Ya, jadi ini antara uang logam dan dadu ini kan tidak ada hubungannya atau tidak saling mempengaruhi. Munculnya angka atau munculnya gambar pada uang logam itu tidak dipengaruhi oleh munculnya mata dadu ini. Dan sebaliknya, munculnya mata dadu 3 itu tidak terpengaruh oleh munculnya angka atau gambar pada uang logam. Oleh karena itu ini merupakan dua kejadian yang saling bebas. Nah, kalau A misalnya kejadian muncul gambar pada uang logam, maka karena uang logam itu sisinya ada 2 saja,
maka peluang munculnya gambar itu adalah setengah. Kalau B adalah kejadian muncul mata dadu 3. Berarti ini karena dadu itu ruang sampelnya 6, maka peluang muncul mata dadu 3 adalah 1/6. Dengan demikian, kalau peluang kejadian A dan B itu sama dengan PA kali PB, sama dengan PA-nya setengah, PB-nya 1/6, hasilnya adalah 1/12. Nah, ini adalah merupakan contoh dua kejadian yang saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Kemudian untuk yang nomor 2, dua dadu berwarna merah dan putih dilempar bersamaan satu kali jika A adalah kejadian muncul mata 2 pada dadu merah dan B adalah kejadian jumlah kedua mata dadu adalah 5. Selidikilah apakah kejadian A dan B itu merupakan kejadian yang saling bebas. Ya. Jadi ini kalau A ini adalah kejadian muncul mata dadu 2 pada dadu merah, misalkan dadu merah itu yang sebelah kiri, maka ini kalau kita daftar anggotanya, kejadian A itu adalah 21, 22, 23 sampai 26. Ingat jumlahnya itu ada 6, NA-nya ada 6. Kemudian B, kejadian jumlah kedua mata dadu adalah 5. Kita hitung yang jumlahnya 5 itu berapa saja. Pasangan antara dadu merah dan dadu putih, yaitu bisa 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Ini jumlahnya ada 4. Nah, apakah ada irisan antara A dan B ini? Ternyata ada yang sama, yaitu 2,3 ini, 2,3 dan 2,3. Berarti ada irisannya nanti. Ada irisannya adalah 2,3. Dengan demikian ini tadi peluang kejadian A-nya itu berarti 6 per ruang sampelnya 36. Peluang kejadian B-nya berarti 4 per 36. Irisannya itu 2,3 berarti hanya ada 1. Sehingga peluangnya adalah 1 per 36. Kalau kita kalikan antara PA dan PB, itu kan sama dengan 1/6 kali 4 per 36. Hasilnya adalah, ini ya, ini 1/6 itu sebetulnya ini penyederhanaan dari 6 per 36 ini ya. 6 per 36 atau 1/6 kali 4 per 36, ini hasilnya sama dengan 4 per 215. Sementara tadi dari irisannya itu PA irisan B itu kan hasilnya sama dengan 1/36. Berarti kan tidak sama ini. Yang di sebelah sini adalah 4 per 216. Di perhitungan yang semula itu adalah hasilnya 1 per 36. Jadi antara PA kali PB itu hasilnya tidak sama dengan PA irisan B. Dengan demikian ini antara kejadian A dan B itu dikatakan tidak saling bebas karena hasilnya tidak sama. Oke, untuk yang soal yang ketiga, peluang siswa dari A dan B dapat menyelesaikan soal ujian berturut-turut adalah 2/3 dan 3/5. Artinya siswa A ini peluang mengerjakan atau menyelesaikan soal dengan benar itu 2/3. Kemudian B-nya 3/5. Artinya peluang untuk bisa menyelesaikan soal ujian. Jika kedua siswa tersebut mengerjakan soal secara bersamaan, hitunglah peluang satu di antara mereka pasti dapat menyelesaikan soal tersebut. Ya, jadi kalau peluang A-nya itu 2/3, artinya peluang bisa mengerjakan soalnya 2/3, maka komplemennya atau peluang si A ini tidak bisa mengerjakan itu 1 dikurangi 2/3 itu adalah 1/3. Peluang B bisa mengerjakan soal itu 3/5,
maka peluang tidak bisa mengerjakannya itu adalah 2/5 ini. Nah, peluang satu di antara mereka dapat menyelesaikan soal. Artinya bisa jadi A bisa menyelesaikan, B tidak. Atau nanti ditambah ya, A-nya tidak bisa menyelesaikan, B-nya yang bisa. Nah, jadi dua kemungkinan ini. Peluang A menyelesaikan 2/3, B-nya tidak menyelesaikan berarti 2/5 ditambah atau peluang A tidak bisa menyelesaikan 1/3, peluang B-nya menyelesaikan 3/5. Ini kalau kita sederhanakan maka hasilnya itu sama dengan 7/15. Nah, yang terakhir adalah peluang kejadian bersyarat. Peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul. Jadi ini dikatakan peluang kejadian bersyarat, ini kejadiannya salah satu ini terjadi terlebih dahulu ya. Salah satu terjadi terlebih dahulu baru kejadian yang kedua. Jadi kalau di sini peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul, itu artinya B terjadi terlebih dahulu baru A. Nah, kalau kita lambangkan, ini lambangnya kita nyatakan dalam lambang, peluang A garis miring B ini dibaca peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi. Jadi ini peluang kejadian A setelah peluang kejadian B ini terjadi. Itu sama dengan P A irisan B dibagi dengan PB. Nah, kalau misalnya ini di syaratnya adalah PB-nya tidak 0 ya, karena kalau 0 nanti ini kan tidak terdefinisi. Kalau misalkan PB ini kita kalikan ke sebelah ruas kiri, atau dengan kata lain kalau PA irisan B sama dengan PB ini ke sana ya, PB kali PA setelah B terjadi. Nih. Ya, dan sebaliknya jika lambangnya kita balik, misalkan peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul. Ini artinya A terjadi terlebih dahulu baru B. Maka simbolnya adalah peluang kejadian B setelah A terjadi. Jadi A dulu baru B. Itu sama dengan PA irisan B dibagi dengan PA. Sama syaratnya PA-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kalau PA irisan B, maka itu sama dengan PA kali PB setelah A terjadi. Untuk lebih jelasnya kita bahas soalnya. Untuk soal pertama, sebuah dadu bermata 6 dilempar sekali. Berapa peluang muncul angka prima jika telah muncul angka ganjil? Nah, jadi ini angka ganjilnya muncul terlebih dahulu, baru berapa peluang munculnya angka prima. Nah, jadi seperti itu. Karena ini hanya sebuah dadu, maka ruang sampelnya ada 6. Misalkan A kejadian muncul angka ganjil. Angka ganjil dari sebuah dadu itu kan hanya 1, 3, 5. Banyaknya ada 3. B kejadian muncul angka prima. Berarti prima itu 2, 3, 5. Banyaknya juga 3. Sedangkan irisannya antara kejadian A dan B itu kan ada irisannya, yaitu 3, 5. Banyaknya ada 2. Nah, dengan demikian peluang muncul angka prima jika telah muncul angka ganjil. Jadi ini B-nya itu prima, A-nya ganjil ya. Peluang munculnya bilangan prima jika telah muncul angka ganjil sama dengan PA irisan B dibagi dengan PA.
irisannya berapa? Ini berarti tadi kan ini 2/6. Kemudian PA-nya berarti ini 3, berarti 3/6. 2/6 dibagi 3/6, hasilnya sama dengan 2/3 kalau kita sederhanakan. Nah, untuk soal yang kedua, dari dalam kantong yang berisi 3 bola merah dan 4 bola putih diambil 2 bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. Tentukan setiap peluang berikut. Yang pertama adalah peluang terambil semua merah. Jadi ini misalkan ada kantong atau kotak juga tidak apa-apa ini ya. Anggap aja ini sebuah kantong atau kaleng juga boleh. Di sini ada 3 bola merah, kemudian 4 putih. Diambil satu persatu, kemudian tanpa pengembalian, artinya satu diambil, ditaruh, kemudian ambil lagi. Tentukan peluang terambil semuanya merah. Artinya peluang terambil pertama merah dan kedua juga merah. Itu sama dengan peluang pengambilan pertama merah kali peluang pengambilan kedua merah setelah pengambilan pertama merah. Nah, ini pengambilan pertama merah karena merahnya ada 3, berarti 3 per seluruh bulannya 7, berarti 3/7. Nah, setelah diambil 1, berarti di dalam kantongnya kan tinggal 6. Begitu juga merahnya kan sudah berkurang 1, sehingga peluang keduanya juga merah, berarti 2/6. Kalau dikalikan ini bisa disederhanakan menjadi 1/7. Ya, jika pertama merah, kedua juga merah. Selanjutnya untuk yang B, peluang terambil bola pertama merah dan bola kedua putih. Pertama merah dan kedua putih. Peluang pertama merah berarti ini 3/7. Kedua, ini mohon maaf ini caranya P2 garis miring M1 ya, artinya kedua putih setelah pertama merah. Pertama merahnya berarti ini 3/7. Kemudian keduanya putih. Putihnya kan belum terambil, berarti masih utuh ada 4, berarti 4/6. Kalau disederhanakan menjadi 2/7. Kemudian yang ketiga itu adalah peluang terambil bola kedua putih bila diketahui bola pertama juga putih. Artinya pertama putih, kedua putih. Nah, pertama putih berarti peluangnya adalah karena putihnya ada 4, berarti 4/7. Kedua putih berarti putihnya berkurang 1. Berarti ini menjadi 3 peluang sambalnya menjadi 6 karena yang satu tidak dikembalikan. Sehingga kalau disederhanakan hasilnya adalah 2/7. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang peluang kejadian majemuk, di mana peluang kejadian majemuk tadi ada 4 jenis yang harus kalian pelajari. Pertama kejadian saling lepas, kemudian tidak saling lepas, yang ketiga kejadian saling bebas, dan keempat adalah kejadian bersyarat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.